Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Reta Tobing dari NPM 22110054. Di sini saya akan membuat program menggunakan rumus Excel, yaitu menghitung gaji karyawan. Di sini ada beberapa kolom, yaitu nomor, kode, nama, jabatan, status, divisi, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak, gaji total. Di sini juga ada total seluruh gaji, di mana total seluruh gaji didapat dari total gaji. Ada juga gaji terbesar, di mana gaji terbesar ini juga didapat dari total gaji. Ada juga gaji terendah, gaji rata-rata, dan jumlah data dari banyaknya data yang ada di kolom. Ada juga tabel bantu, di mana tabel bantu ini digunakan untuk rumus VLOOKUP, di mana juga di dalam kolom ini ada juga rumus VLOOKUP. Di sini saya akan mengerjakan yang pertama, yaitu di kolom jabatan. Dalam rumus Excel, yang pertama kali kita ketikkan itu ya adalah sama dengan, dimana sama dengan itu dia berfungsi untuk menjalankan suatu program atau menjalankan suatu fungsi dalam Excel. Di sini dalam jabatan saya menggunakan rumus if and meet. Kita ketikkan if, kita buka kurung, meet, kita buka kurung lagi, B7. Kenapa B7? Karena B7 karena kode itu terletak di kolom B, dan 7 itu dia terletak di baris ke-7, dimana dalam sel B7 itu dia ada A, 1, dan M. Di sini kita ingin mengoutputkan jika 1 itu dia kepala, jika 2 itu dia staff, dan jika 3 dia operator. Maka di sini kita mengoutputkan untuk di bagian kepala. Kita meet, setelah itu kita buka kurung dan kita pilih B7, kita titik koma, kita klik 3. Kenapa 3? Karena dalam sel tersebut ada 3 variabel. Setelah itu kita titik koma dan kita klik 1. Kenapa 1? Karena kita hanya perlu 1 di antara ketiganya. Kita tutup kurung, kita sama dengan, dan kita inputkan si 1. Kita inputkan jika kita inputkan 1, maka keluarannya kepala. Kita ulang juga untuk if meet untuk yang kedua. Jika kita inputkan kedua, maka keluarannya itu dia maka staff. Oke, di sini kita if meet B7 masih rumus yang sama, titik koma 3, titik koma 1. Nah, untuk di bagian isinya kita ubah menjadi sama dengan peti 2 dan outputnya itu staff. Kita titik koma lagi, dan ini kita masukkan untuk di 3, maka outputnya dia operator. Kita if meet sama dengan B7 masih rumus yang sama. Kita titik koma, kita klik 3, titik koma kita klik 1, kita tutup kurung sama dengan kita klik ketiga. Setelah itu maka outputnya maka di operator. Nah, untuk tutup kurungnya itu sesuai dengan jumlah buka kurungnya. Oke, setelah itu kita enterkan. Nah, maka dia akan keluar kepala. Jika kita arrangekan, maka dia akan sesuai dengan perintah yang kita sudah jalankan. Setelah itu di sini saya akan mengisi kolom status. Masih sama bahwa dalam suatu rumus Excel kita ketikkan pertama kali yaitu sama dengan. Karena jika kita ketikkan rumus apapun, jika kita tidak menggunakan rumus sama dengan, maka rumus tersebut tidak akan jalan. Nah, kita sama dengan kan di sini saya menggunakan if and right. Oke, kita ketikkan if right sama dengan, masih kita masukkan sel yang sama yaitu B7, dimana selnya itu ada A, I, dan M.
kita klik B7. Setelah B7 kita titik koma. Titik koma, kita pilih 1. Ketika sudah kita klik 1, maka kita tutup kurung, di mana di status ini jika kita masukkan M, maka dia akan mengeluarkan output menikah. Jika kita keluarkan S, maka S itu ialah single. Oke, kita masukkan M, titik koma, menikah, dan kita titik koma, kita masukkan lagi rumus yang sama, if and right. Kita masukkan lagi sel B7, kita titik koma, dan kita tetap pilih, kita klik 1, sama dengan kita masukkan S dan kita memilih keluaran single. Masih sama tutup kurungnya, yaitu sesuai dengan jumlah buka kurungnya. Jika kita arrange, maka ya hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inputkan, kita sesuai dengan rumus yang kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengisi kolom divisi. Masih sama, kita ketikkan sama dengan agar rumus yang kita masukkan itu berjalan. Nah, kita di sini di divisi saya menggunakan rumus VLOOKUP and left. Oke, kita ketikkan VLOOKUP left, kita buka kurung. Di sini kita masih sama, kita menggunakan rumus kita di sini menggunakan kolom yang ada di kolom B di baris keempat. Kita titikkan titik koma, kita pilih 1. Setelah itu kita menggunakan tabel bantuan. Nah, itu tadi dia VLOOKUP menggunakan tabel bantuan. Setelah itu sudah kita masukkan sel yang ada di tabel bantuan, kita klikkan F4 agar rumus tabel bantuan tadi itu dia berjalan. Nah, setelah sudah kita F4 kan, kita bisa pilih 2. Kita klik 2. Kenapa 2? Karena kita ingin mengisi tabel divisi. Oke, setelah itu kita titik koma dan kita pilih 0, atau bisa juga kita pilih false. Nah, jika kita enterkan hasilnya ref, maka ada yang salah dari rumus yang sudah kita buat. Kita bisa cek kembali kira-kira di mana rumus yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tabel bantuan. Kita arrange kembali dari kode A sampai gaji pokok pojok kanan. Nah, jika kita enterkan sudah keluar, maka bisa kita arrange-kan. Kita lihat kembali apakah masih ada yang salah. Jika kita arrange-kan kembali, nah maka dia akan mengeluarkan output yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita ke gaji pokok. Di gaji pokok juga masih sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan tabel bantu. Di sini kita ketikkan sama dengan kita ketik VLOOKUP left. Oke, setelah kita ketikkan VLOOKUP left, kita masih menggunakan sel yang sama di divisi seperti sebelumnya. Setelah itu kita masukkan, kita menggunakan tabel bantu. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita F4 kan agar tabel bantu tadi itu berjalan sampai dia ada tanda US dollar. Oke, setelah itu di gaji pokok ini kita menggunakan kolom ketiga. Nah, kita titik koma, kita pilih 3, titik koma dan 0. Nah, maka hasilnya akan sesuai dengan tabel bantuan gaji pokok kolom ketiga. Jika kita arrange-kan, maka juga sesuai dengan perintah yang sudah kita buat. Di jumlah anak ini dia memang sudah ada datanya, dimana kita di jumlah anak ini tidak menggunakan rumus apapun. Kita menggunakan rumus di tunjangan anak. Itu jumlah anak itu dia memang sudah ada datanya, kita tidak perlu membuat rumus. Oke, kita ke tunjangan anak.
Dimana di tunjangan anak ini saya menggunakan rumus if. Di tunjangan anak ini dia jika menikah maka mendapat tunjangan anak sebesar 25.000. Namun jika kamu tidak menikah atau single, maka kamu tidak mendapatkan tunjangan anak. Oke, di sini saya menggunakan rumus if. Kita buka kurungkan, kita masukkan sel, yaitu sel E4. Ya, sel E4 di bagian status E4 kita ketikkan menikah. Oke, kita ketikkan menikah. Kita ketikkan menikah. Setelah itu kita lihat rumus apa yang akan kita tampilkan di tunjangan anak. Kita buat di bagian kedua, if E4 sama dengan menikah, kita titik koma, kita pilih H4. H4 kita kali dengan jumlah tunjangan per anak. Jika per anak 25.000, maka jika 2 anak 50.000. Oke, kita if-kan kembali. Kita masukkan lagi jika dia single. Oke, single. Maka jika single dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Kita kalikan 0. Jumlah anak kita kalikan 0 karena dia tidak memiliki anak. Kita enterkan. Nah, maka dia 50.000. Nah, jika dia false, maka dalam rumus tersebut masih ada yang salah. Kita cek kembali di manakah kira-kira rumus false ini ada yang salah. Kita bisa cek, maka dari situ kita bisa tahu kira-kira di mana letak kesalahan yang ada di rumus kita. Kita bisa lihat di bagian baris dan kolom berapa kita membuat kesalahan. Di bagian E3 terdapat kesalahan. Oke, jika kita enter maka ya, kenapa dia 0 atau minus? Karena dia masih single. Jadi dia tidak memiliki jumlah anak dan juga tidak mendapatkan tunjangan anak. Nah, untuk di total gaji di sini saya menggunakan rumus sum, di mana saya akan menjumlahkan gaji pokok dengan banyaknya tunjangan anak. Ya, jika kita enterkan maka keluar hasilnya. Kita arrangekan juga sesuai dengan rumus yang sudah kita buat. Untuk total seluruh gaji, di sini di bagian total seluruh gaji saya menggunakan rumus sum, di mana dari J4 kita arrange sampai J13. Nah, maka hasilnya 23.850.000. Untuk gaji terbesar, di sini saya menggunakan rumus maksimal atau max. Bisa kita arrange dari J4 sampai J13. Maka jika kita enterkan totalnya 2.675. Untuk gaji terendah di sini saya menggunakan rumus min. Oke, kita ketikkan min. Kita arrange lagi dari J4 sampai J13, maka dia gaji terendah 2 juta rupiah. Untuk gaji rata-rata di sini saya menggunakan rumus average. Oke, masih sama juga, kita arrange dari J4
sampai J13 kita enterkan, maka gaji rata-ratanya 2.385.000. Untuk jumlah data di sini saya menggunakan rumus konta. Oke. Konta, kita buka kurung, kita arrange juga dari J4 sampai J13, kita enter, maka totalnya 10. Sekian video dari saya membuat gaji karyawan menggunakan rumus Excel. Saya Intan Reta Tobing dari MPM 2211054. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.